Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Istiqomah NIM 102 dari kelas MBS 7B. Di sini saya akan membahas mengenai hasil observasi online dari PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk atau yang sering disebut dengan perusahaan ICBP. Profil perusahaan ICBP. Perusahaan ICBP merupakan industri yang bergerak pada bidang makanan dan minuman, yang didirikan oleh Sudono Salim pada 2 September 2009, yang beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23, Jenderal Sudirman, Kaf 76-78, Jakarta 12910. Kemudian untuk websitenya yaitu www.indofoodcbb.com. Visi dari perusahaan ICBP yaitu produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Kemudian untuk misinya yaitu yang pertama, senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi. Yang kedua, menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Terdapat beberapa macam produk dari perusahaan ICBP, antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisari dan makanan khusus, minuman, dan lain sebagainya. Kegiatan komunikasi PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan pada perusahaan ICBP di bagian subdepartemen bahan baku komunikasi dilakukan antar sesama karyawan yang membahas mengenai pekerjaan, di mana komunikasi berjalan dengan baik dan secara lisan, seperti berbicara langsung antara pimpinan dan karyawan yang saling terbuka. Yang kedua adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal dilakukan untuk pembuatan dan pengiriman barang. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi pada perusahaan ICBP pada subdepartemen bahan baku, komunikasi nonverbal dilakukan pada saat berdiskusi dengan teamwork, mengadakan briefing untuk staf perusahaan, dan WOR atau Weekly Operational Review yang dilakukan 1 minggu sekali tiap hari Rabu jam 1 siang sampai dengan selesai. Yang keempat adalah komunikasi tertulis. Pada subdepartemen bahan baku, komunikasi tertulis dapat disampaikan melalui memo, email, dan majalah triwulanan atau yang sering disebut dengan media Indofood. Yang kelima adalah komunikasi vertikal, di mana terdapat 2 jenis komunikasi, yaitu komunikasi ke bawah atau downward communication. Pada subdepartemen bahan baku perusahaan ICBP, pimpinan selalu menegur sapa karyawan dalam menyampaikan sesuatu informasi. Kemudian komunikasi ke atas atau upward communication. Pada subdepartemen bahan baku perusahaan ICBP, bawahan dinilai agak pasif berkomunikasi dengan atasannya, karena teknik yang disampaikan atasan bersifat persuasif dan informatif yang dilanjutkan oleh instruksi kerja. Kemudian yang ke-6 adalah komunikasi horizontal. Pada subdepartemen bahan baku perusahaan ICBP, komunikasi dilakukan pada antar karyawan dalam membahas dan saling membantu dalam pekerjaan. Korespondensi bisnis pada PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk. Korespondensi adalah kegiatan surat menyurat dalam menyampaikan suatu informasi secara tertulis yang dilakukan oleh para koresponden, baik di dalam instansi, antar instansi, individu dengan instansi, atau instansi dengan pemerintah. Kemudian untuk koresponden yang terdapat pada PT Indofood CBB Sukses Makmur, yang pertama adalah menggunakan memorandum, kemudian surat edaran, kemudian surat keterangan, email, surat
undangan rapat, dan surat lowongan pekerjaan. Contoh surat bisnis PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah surat edaran. Surat edaran tersebut memberitahukan informasi bahwa perusahaan ICBP menawarkan lowongan pekerjaan untuk posisi ASPR kepada lulusan Universitas Muhammadiyah Mataram. Kemudian surat penerimaan magang. Surat penerimaan magang tersebut mengenai perusahaan ICBP yang mengizinkan mahasiswa untuk melakukan PKL di perusahaan ICBP. Yang kemudian adalah surat keterangan magang. Surat keterangan tersebut berisi mengenai mahasiswa yang benar telah melakukan PKL di perusahaan ICBP di bagian divisi food seasoning selama 1 bulan. Kemudian surat undangan rapat. Dalam surat tersebut berisi mengenai RUPS dan RUPSLB dari perusahaan ICBP kepada OJK, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kesimpulan dari hasil observasi online PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yaitu secara umum pola interaksi dan komunikasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang dilakukan oleh karyawan pada Subdepartemen Gudang Bahan Baku sudah berjalan dengan baik atau komunikatif dan saling terbuka dalam menyampaikan pesan. Kemudian, kegiatan komunikasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tergolong menjadi beberapa macam komunikasi, yaitu komunikasi lisan, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi tertulis, komunikasi vertikal, dan komunikasi horizontal yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Kemudian untuk korespondensi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur menggunakan email, memo, surat edaran, surat keterangan, dan surat undangan rapat. Saran untuk perusahaan ICBP yaitu yang pertama lebih meningkatkan perlunya kesadaran inisiatif dari pribadi karyawan dan pimpinan untuk menjalin komunikasi yang aktif dan konstruksi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam hal menjaga komunikasi dalam suatu tim kelompok kerja. Kemudian, manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan pemberian penghargaan bagi karyawan yang tekun, kreatif, inovatif, dan komunikatif dalam penyampaian pesan, gagasan, saran, dan masukan yang positif bagi perusahaan. Kemudian, pihak manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan ketersediaan sarana komunikasi pada setiap bagian subdepartemen yang ada, seperti telepon, papan informasi, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.